Perkenalkan, nama saya Rita Nurulini. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi bersama Ibu Nyati. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyati. Saya guru kelas 1 SDN 195 Isola Kota Bandung. Kita akan memulai melakukan praktek. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Apa kabar Bunia? Alhamdulillah baik. Bisa gimana? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Bunia sudah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan praobservasi kali ini. Sebelumnya praobservasi kali ini diadakan dengan tujuan agar Bunia nanti lebih siap untuk melakukan sebuah pembelajaran. Jadi tentunya praobservasi kali ini merupakan sebuah rangkaian. Ini merupakan salah satunya. Nanti ada 2 kegiatan lagi nih. Kita akan bertemu lagi di observasi. Setelah itu kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Setelah saya mengobservasi kelas Bunia. Di pasca observasi nanti saya akan ditemani juga oleh pendamping praktik. Bunia mohon berkenan untuk ikut dalam melakukan pasca observasi. Siap, bisa. Terima kasih ya Bunia. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya mau menyamakan persepsi ini sama Bunia dan bertanya-tanya nih beberapa pertanyaan. Sebelumnya Bunia pernah melakukan atau pernah disupervisi? Ya, pernah pastinya ya Bu Dita ya, kita sebagai guru di supervisi, tapi biasanya itu oleh kepala sekolah ya. Nah sekarang ada yang berbeda nih, saya di supervisi oleh rekan ya. Iya, mungkin ini yang pertama ya. Iya betul Bu Dita. Karena mungkin emang kebanyakan orang tahunya supervisi itu hanya boleh dilakukan kepala sekolah. Betul. Padahal supervisi itu bisa dilakukan siapa saja, bisa karyawan, bisa kepala sekolah ataupun guru dari rekan sekolah lain. Karena supervisi itu kan tujuannya untuk mengetahui, untuk mengevaluasi dan merefleksikan suatu pembelajaran. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya Bu Dita, mungkin ini kedepannya akan menjadi hal baru yang bisa kita terapkan ya Bu Dita ya. Iya betul. Nanti mungkin kita bisa mengajak rekan yang lain. Iya Bu Dita. Nah, kita mulai mungkin ya Bunia. Siap. Nanti nih kan saya akan mengobservasi Bunia. Rencananya nanti Bunia akan memilih mata pelajaran apa untuk diajarkan kepada anak-anak. Iya, nah sesuai jadwal yang kita sepakati Bu Dita, nanti kita akan melaksanakan di minggu depan itu ya Bu Dita, kebetulan jadwalnya bertepatan dengan jadwal pelajaran matematika. Materi. Iya. Untuk materi apa ya Bunia? Materinya sendiri itu adalah tentang bilangan, Bu Dita, menghitung mundur 20 sampai 1. Menghitung Iya. mundur. Untuk kelas 1 ya? Kelas 1 Bu Dita, betul. Kalau boleh tahu nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bunia di pembelajaran nanti itu apa saja tujuannya? Jadi tujuan pembelajaran itu nanti diharapkan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang melalui 8 kegiatan, nanti anak-anak dapat menguasai kemampuan hitung mundur. Kemudian setelah dapat menghitung mundur, anak-anak juga dapat menggunakan kemampuan itu untuk menyelesaikan soal pengurangan Bu Dita. Ya, jadi tujuannya ini untuk penyelesaian soal pengurangan. Setelah itu Bu Dita, saya juga berharap nanti ada home project. Nah, home project ini tujuannya adalah agar anak-anak dapat menerapkan kemampuan hitung mundurnya dan keterampilannya dalam menyelesaikan soal pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Bu Dita. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin amin. Dan tentunya memang apa yang kita sampaikan dengan harapan bisa diaplikasikan di kehidupan. Nah, itu yang utamanya ya betul. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, tentunya Bunia merancang sebuah pembelajaran. Kalau boleh tahu nih, rancangan pembelajaran untuk nanti itu model apa, strategi apa, dan metode apa yang mungkin nanti Bunia rancang untuk dilakukan. Iya. Oke Bu Dita, jadi kalau dari rencana yang saya rancang Bu Dita, untuk modelnya itu saya gunakan discovery learning. Sedangkan untuk strateginya nih saya mau coba 8 langkah pembelajaran Bu Dita. Dan untuk metodenya sendiri saya
kegiatan ini Bu Nisa. Karena kelas 1 ini kalau masalah bilangan lumayan agak challenging gitu ya, banyak tantangannya. Jadi mereka banyak beragam gitu ya tahap kemampuannya. Jadi saya atasi dengan menerapkan beberapa kegiatan yang berbeda begitu Bu Nisa. Saya gak sabar melihatnya Bunia. Nah, dengan rancangan yang sudah Bunia buat, apakah ada media yang nanti akan Bunia rencananya akan pakai? Boleh tahu media apa dan seperti apa? Kalau untuk medianya sendiri, pertama adalah video pembelajaran, pastinya agar anak belajar ini interaktif. Kemudian juga ada kartu bilangan, kemudian juga saya menggunakan ulat bilangan, begitu Bu Nisa, dan nanti ada gulungan soal. Jadi nanti siswa akan mengambil soal secara random dari gulungan soal yang sudah saya sediakan gitu Bu Nisa. Menarik sekali ya Bunia dan beragam sekali media. Ya, gitu Bu Nisa. Nah, selanjutnya nih Bunia, dari semua rancangan yang sudah Bunia lakukan, saya disebutkan nanti akan mengobservasi Bunia. Tentunya saya mengobservasi, saya akan mencatat hal-hal yang saya temukan, yang saya amati. Nah, saya ingin tahu nih, Bunia inginnya saya mengamati lebih difokuskan ke area pengembangan yang mana, biar nanti saya pun mengobservasinya lebih ditekankan kepada fokus area pengembangan yang diinginkan oleh Bunia. Di sini saya sudah ada tiga poin pengembangan. Nanti Bunia akan fokus area pengembangannya sama. Nah, jadi Bu Nisa, untuk fokus pengembangannya sendiri saya akan mengambil di poin pertama Bu Nisa, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman gitu. Nanti fokus area pengembangannya di lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman. Jadi poin pertama itu ada 4 dan indikatornya. Yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, rencana Bunia nanti untuk bisa memenuhi poin pertama nih, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, rencananya apa? Nah, kan seperti yang saya sampaikan tadi nih Bu Nisa nih, kebutuhan belajar murid di materi bilangan ini lumayan menantang gitu ya Bu Nisa ya, karena sangat beragam gitu. Jadi saya mengatasinya dengan menyediakan beberapa jenis kegiatan gitu. Yang tadi itu ya ada ya, 8 itu. Tentunya dengan 8 kegiatan yang mudah-mudahan terfasilitasi semua gitu ya harapannya. Ya, yang kedua, mengenai penggunaan komunikasi positif, rencananya bagaimana? Untuk komunikasi positif sendiri, seperti sebetulnya kalau komunikasi positif itu kan biasa kita lakukan di kelas setiap kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bisa ya. Umumnya seperti hal biasa kita selalu memotivasi siswa, kemudian kita juga mencontohkan kepada siswa bahwa bagaimana cara kita menyampaikan materi, cara kita berbicara dengan murid gitu, dengan kalimat-kalimat yang positif begitu Bu Nisa. Oke, nah sekarang kita lanjut mengenai poin ketiga, yaitu penerapan disiplin. Bagaimana nih penerapannya? Nah, menarik nih Bu Nisa, untuk penerapan disiplin sendiri seperti yang waktu itu saya ikuti bersama Bu Nisa juga. Jadi kita kan sudah ada mengenal disiplin positif ya Bu Nisa ya. Kemudian anak-anak juga sudah membuat keyakinan kelas setiap kelasnya. Jadi begitu juga dengan kelas 1C sudah mempunyai keyakinan kelas. Jadi sekarang setelah kita memiliki keyakinan kelas, setiap kita mau belajar itu kita mengulang dulu nih Bu Nisa keyakinan kelas. Nanti ada anak-anak waktu untuk sikap diam dan mengulang keyakinan kelas agar mereka teringat lagi dan semakin tertanam gitu. Jadi semakin mengusahakan dirinya untuk lebih bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran dan akhirnya kelas itu menjadi disiplin gitu Bu Nisa harapannya. Karena tentunya kesepakatan kelas memang harus selalu diingatkan. Betul. Setiap akan melaksanakan kegiatan selalu diingatkan. Poin terakhir Bunia mengenai pemberian motivasi, rencana Bunia nanti akan memberikan motivasi seperti apa dan mungkin waktunya apakah di pembukaan, di kegiatan inti atau kegiatan penutup. Rencananya seperti apa? Untuk motivasi sendiri yang paling saya garis besar saya tonjolkan itu adalah di 8 kegiatan. Tentunya di berbagai part kegiatan pasti motivasi selalu ada ya, tapi yang saya tonjolkan itu adalah di 8 kegiatan itu, karena
8 kegiatan itu ada yang mandiri, kelompok besar dan kelompok kecil. Jadi nanti ketika anak mengerjakan mandiri kita apresiasi. Itu juga untuk meningkatkan motivasi. Kemudian ketika anak mengerjakan secara berkelompok, itu kan mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah itu juga kelompoknya kita apresiasi, setiap siswanya kita apresiasi. Begitu, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi. Selain juga dari itu adalah ketika pembukaan juga kita ingatkan manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan sehingga anak-anak lebih termotivasi karena tahu ketika mereka mempelajari materi ini mereka punya manfaat apa sih, untuk apa sih materi ini, kita harus bisa biar bisa apa gitu ya. Oh ternyata kita harus bisa menghitung mundur biar kita bisa menyelesaikan masalah pengurangan gitu. Nah nanti diterapkan di rumah gitu ya ketika ada proyek di akhir kegiatan Karena ada home project. ya betul. Saya pun sepakat ketika anak-anak tahu nih materi yang akan diajarkannya itu punya manfaat untuk hidupnya, dalam kehidupannya, akan menarik semangat anak-anak, Betul, rasa betul. ingin tahu anak-anak dan Iya. harus dia tahu. Nah itu yang utamanya kan yang bisa. Nah dari semua rancangan pembelajaran yang sudah Bunia susun dirangkai, kapan nih Bunia akan melaksanakan? Rencananya nanti kita akan melaksanakan tanggal 20 Desember bisa 2023 ya. Jamnya sendiri itu dari jam 8.10 sampai jam 9.20. Begitu. Nanti saya mohon izin ya Bunia. Iya Saya siap-siap akan datang. dengan senang hati. Ya, saya akan datang ke kelas Bunia. Siap. Mohon izin untuk saya ikut mengamati dan mencatat hal-hal yang saya temui nanti. Siap Bu Dista. Nah, Bunia, dari perbincangan kita kali ini, pertemuan kita kali ini, saya ingin bertanya nih sebelum itu. Nah, dari pertemuan kita kali ini, apakah Bunia mendapatkan manfaat atau ada sesuatu yang Bunia dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Boleh diutarakan Bunia? Iya, tentunya sangat bermanfaat ya Bu Dista ya. Ketika saya membicarakan apa yang saya rencanakan untuk kegiatan pembelajaran saya, jadi saya lebih tergambarkan lagi, apalagi saya menceritakan secara detail kepada Bu Disa. Jadi saya lebih tergambar lagi gitu ya. Kemudian tadi juga Bu Disa menyampaikan soal area pengembangan. Nah itu juga menjadikan saya lebih fokus bahwa ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ada hal-hal yang saya fokuskan. Jadi mungkin pembelajarannya akan lebih terarah gitu ya Bu Disa. Alhamdulillah, jika Bunia mendapatkan manfaatnya. Saya nggak sabar nih nanti observasi di kelas Bunia dengan rencana-rencana yang sudah Bunia susun. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, pembelajarannya lancar, Bunia dan anak-anaknya sehat. Amin Bu Disa, terima kasih. Nah nanti kita bertemu lagi ya Bunia Siap, di siap. observasi minggu depan hari Rabu, dan setelah itu kita bertemu lagi di pasca observasi. Siap Bu Disa. Ya sudah, terima kasih banyak Bunia sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di observasi. Iya Bu Disa. Sekian kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunia.
Iya, nanti anak-anak semua bisa menghitung mundur. Tahu hitung mundur gak? Dari 10 sampai 1. Nah ya, terus setelah itu kita akan menggunakan kemampuan hitung mundur untuk menyelesaikan soal matematika pengurangan. Bisa? Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Nah, Bu Guru mau mengajak semuanya berhitung. Siapa yang sudah bisa berhitung? Bisa nih. Kalau gitu, Bu Guru bentuk kelompok ya. Kelompok 1. Ini ke belakang kelompok 2. Ini ke belakang kelompok 3. Ya, kelompok 3 berkumpul di sini. Gak usah bawa pensil, gak usah bawa buku ke sini. Oke, sini. Tapi yang ada kelompok 4, adanya sampai itu. Bu Guru punya angka. Silahkan disusun ya. Dari 1 sampai 10. Nih. Kelompok 2, 1 sini di sini. Aku takut melorot. Ya, disusun ya. Sini ikutan. Mungkin Rina ikutan. Ini kelompok 2. Ikutan nih. Mulainya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat, tepuk hebat. Hebat. Oke, coba yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelumnya kamu bisa pakai 10. Ini juga hebat, kelompok 1. Tepuk hebat. Coba yang ini. Ini kelompok mana ini? 3.
hendak mengajarkan anak-anak burung untuk terbang. Ibu burung meminta anak-anak burung untuk melompat dari atas pohon dan menghampirinya satu persatu. Anak-anak burung berbaris untuk menunggu giliran yang ke-9 anak burung. Satu anak burung melompat, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2, 3, 4, 5 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2, 3, 4 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2, 3 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa 1, 2 anak burung. Satu anak burung melompat lagi, tersisa satu anak burung. Anak burung terakhir melompat, semua anak burung telah melompat, sehingga tidak ada lagi anak burung. Mari kita hitung kembali anak-anak burung yang melompat. 10, 9, ibunya. Ya, coba kalau dari video yang tadi kita lihat, setiap bilangannya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu namanya hitung mundur. Kalau mau hitung mundur itu bilangannya bertambah atau berkurang? Berkurang seperti anak burung tadi ya. Terbang 1 jadi 9. Terbang 1 jadi 8. Terbang 1 jadi 7. Kita coba kita buat bilangan tadi dalam bulat bilangan. Nih,
Jadi caranya adalah, nih lihat dibaca dulu. Misalnya, aku punya 8 pensil, ya. Aku punya 8 pensil. Nih ya. Bu Guru punya 8. Apa ini namanya? Lem. 1, 2. Bu Guru punya 8 lem. Lalu 2 lemnya hilang. Kalau hilang, berkurang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Disa. Ya, Bu Nia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Bu Nia sudah meluangkan waktunya lagi nih. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi ke kelas, dan sekarang kita bertemu lagi di kegiatan praobservasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali sama Bu Disa. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan dua kegiatan tersebut. Dan sekarang setelah mengobservasikan dunia nih, setelah saya ikut saya mohon izin nih untuk bertanya-tanya lagi, apakah boleh Bu Nia? Boleh, Bu Disa, siap-siap. Pertanyaan pertama nih Bu Nia, bagaimana nih perasaan Bu Nia setelah kemarin kita melaksanakan observasi? Bagaimana perasaan Bu Nia setelah observasi selesai? Alhamdulillah sih Bu Disa, kalau dari kegiatan observasinya kemarin kan kita sebelumnya sudah pas observasi ya Bu Disa ya, setidaknya sudah lebih tergambar kegiatan yang akan dilaksanakan, lebih terencana dari biasanya lah begitu ya, karena kan kemarin juga ada area pengembangan yang poin-poinnya juga baru saya temui begitu ya Bu Disa ya, jadi lebih tergambar lagi, lebih terarah lagi apa nih yang akan saya fokuskan pada kegiatan pembelajaran. Jadi ini juga menjadi satu pengalaman juga Bu Disa yang baru, dan mudah-mudahan bisa kita teruskan ya Bu Disa, ini kan hal yang baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita teruskan dan kita tularkan ke rekan-rekan yang lain ya. Perasaan kita sangat senang bisa menemukan hal yang baru di dunia pendidikan yang bisa kita terapkan begitu ya Bu Disa, dan ini juga rasa-rasanya bukan hal yang maksudnya penuh tantangan, sulit atau bagaimana begitu ya, bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan di kegiatan sehari-hari, kegiatan pembelajaran kita begitu ya Bu Disa. Malah menurut saya sih lebih tergambar gitu ya apa yang akan kita laksanakan. Memang RPP biasa dikerjakan, biasa dilakukan, tapi ketika ada fokus area pengembangan itu jadi lebih mantap sih kayaknya. Karena ini pengalaman baru juga. Iya betul. Saya maupun dia kita sama-sama ya. Iya, mencari pengalaman baru, pembelajaran baru yang mungkin nanti bisa kita sharing nih ke teman yang lain untuk mengajak ke arah yang lebih baik. Karena tentunya manfaatnya sangat terasa ya. Selanjutnya Bu Nia setelah melakukan observasi kemarin, tentunya kita di fase observasi sudah mengobrol mengenai fokus area pengembangan. Boleh diceritakan kembali dunia fokus area pengembangan dunia kemarin memilih area pengembangan? Jadi kemarin saya memilih area yang pertama, poin yang pertama dari 3 poin yang Bu Disa jabarkan ke saya kemarin, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar murid. Kebetulan kan seperti yang saya ceritakan kemarin ke Bu Disa bahwa di kelas saya itu lumayan level kalau di kotak-kotakan begitu ya, mereka tuh beragam gitu ya beragam sekali, yang diam sekali ada, yang aktif sekali ada, yang pengetahuan materinya bilangan gitu ya, kalau dari segi kognitifnya sudah bagus ada, yang baru meraba-raba juga ada begitu. Jadi saya berusaha memfasilitasi itu semua di kegiatan kemarin. Kemarin itu dunia fokus area pengembangannya pilih nomor 1 Yang satu ya, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Waktu pasca observasi juga kita sudah membahas tuh mengenai poin-poinnya, yaitu kenyamanan lingkungan belajar, komunikasi positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi. Nah, dari fokus area pengembangan itu yang sudah pilih dan sudah saya observasi selama di kelas. Saya mau bertanya nih kepada dunia selaku yang melaksanakan pembelajaran, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah dimulai, apakah keberhasilannya sudah tercapai atau tidak? Jika di skala dari 1 sampai 100, dunia memilih poin berapa? Ini lumayan nih. Jadi kan kemarin tuh untuk yang poin pertama itu menciptakan lingkungan yang nyaman. Fokusnya kan kita di poin yang pertama lagi tuh berapa poin untuk bisa ya untuk memfasilitasi lingkungan. Kalau saya lihat gitu ya dari beragam kegiatan sepertinya mungkin bisa dikatakan 90%. Kenapa bisa 90%? Itu karena ya 10%
10%-nya masih ada lah ya siswa yang bukan digerecokin apa masih tetap ya itu kan namanya alamiah gitu ya, karena memang anaknya itu super aktif gitu ya, sampai kamera pun dilambai-lambai gitu ya itu memang anaknya super aktif. Tapi walaupun begitu dia tetap mengikuti gabut gitu, mengisi gabut aja karena kelompoknya sudah selesai. Jadi akhirnya hal apalah yang dia lakukan begitu ya. Tapi secara general sih saya rasa semua siswa sudah terfasilitasi, dari mulai yang masih meraba-raba tadi sampai yang sudah akhir gitu ya, sudah terfasilitasi dan semuanya mengikuti kegiatan dengan antusias. Jadi insya Allah 90% mungkin. Alhamdulillah ya. Karena saya pun memang setuju, karena ketika di pembelajaran dunia sebelumnya saya memang apresiasi sekali karena di kelas 1 itu sungguh luar biasa, masya Allah sekali Bunia bisa mengatasi keaktifan anak-anak dengan beragam macamnya. Ada yang ingin anaknya ingin ini dengan bukan kecerdasannya apa ya namanya, keaktifannya, dengan keaktifan anak-anak kelas 1 yang mungkin secara alamiah dia ya secara natural seperti itu. Masih senang bermain, masih senang bermain-main, tapi Bunia bisa memfasilitasi itu semua dengan berbagai Harus terus balik. Nah, dari nilai 100 kan Bunia nilai nah, boleh tahu nih kenapa yang 10% itu ada apa? Ya jadi kalau 10%-nya tuh bisa saya rasa di setiap mau seperti apapun kegiatan yang kita lancang gitu ya, pasti karena kita manusia gitu ya, kadang ada aja yang terlewat atau kita agak nge-lag dulu gitu ya. Walaupun misalnya RPP sudah kita bawa gitu ya, kita berusaha sedikit ya, takut kelewat gitu ya, karena kemarin 8 kegiatan itu memang baru juga buat saya, jadi masih takut ada yang terlewat gitu ya. Alurnya setelah kita rancang seperti ini tiba-tiba jadi loncat ke sini kan gak enak gitu ya bagi saya. Tapi tetap saja tuh ketika kita melenceng sedikit tuh ya anak-anak namanya ini udah kembali ke alamiahnya, loncat lah apalah gitu ya. Tapi kalau mungkin mau kita 100% kan nih anak-anak duduk rapi juga, itu kayaknya gak normal juga ya kalau di kelas agak berarti mungkin malah ada ketakutan apa mungkin mau nyerang gitu ya bawa pecut atau apa gitu ya. Tapi insya Allah kemarin sesuai dengan rencana. Selain ada punya bahasa kekurangan, mungkin anak-anaknya belum ada beberapa anak yang mungkin masih bagusnya terbagi-bagi. Apakah ada kendala-kendala lain yang Bunia hadapi selama proses pembelajaran? Kemarin itu karena kan kita namanya anak-anak gitu ya, 28 siswa kita sendiri dengan berbagai kegiatan itu lumayan hektik ya. Mungkin bisa kemarin lihat ya sampai bercucuran gitu ya. Jadi ketika kita menyiapkan media satu yang itu sudah bu ini apa udah ini bu gitu ya, karena kan kemarin bagi 4 kelompok juga jadi lumayan hektik gitu. Paling di situ aja sih. Sebetulnya kalau kemarin udah saya siasati sih itu bisa, jadi sih berbagai media untuk beberapa tahap kegiatan saya jajarkan tuh, dan itu sudah dibagi per kelompok, jadi saya nggak mendadak bagi di situ gitu ya. Udah saya amplopin pakai kertas bekas gitu ya, udah tapi tetap aja ya namanya di kelas gitu ya, dengan berbagai pendapat anak-anak gitu ya. Ada yang mau bukain dulu wakame tapi seru sih. Tapi alhamdulillahnya Bunia sudah dari awal melakukan itu kan salah satu caranya untuk mempersiapkan. Tapi ketika yang terjadi anak-anak ada yang tidak sabar atau ada yang ingin duluan kan itu duluan terkendali itu ya. Nah, apakah ada cara lain nih ke depannya gimana ya biar nanti
tidak terjadi. Mungkin pengelompokannya jangan terlalu banyak mungkin ya. Dan kegiatannya, tapi saya tuh tadinya takutnya kalau pengelompokannya sedikit, misal tidak kelompok gitu ya, anaknya kan jadi terlalu banyak, jadi banyak yang nganggur gitu ya, takutnya teh banyak yang tidak berkegiatan karena kan kalau yang lain udah gue ada aja yang diem ngeliatin gitu ya, makanya dibagi kelompoknya agak banyak. Tapi kalau dibagi kelompok agak banyak ya ternyata seperti kemarin kita agak hektik gitu ya. Mungkin nanti dicoba lagi dengan pengemasan kelompoknya. Mungkin riset juga anak-anaknya ini berdasarkan gaya belajar dan keaktifan lain sebagainya juga harus lebih dipikirkan, itu sih bisa. Nah sekarang saya mau tanya nih, kapan nih kira-kira rencana Bunda akan melakukan perubahan ini? Secepat mungkin pastinya di rencana pembelajaran selanjutnya pasti nanti juga saya mau minta diskusi lagi juga sama Bu Lisa ya, seru ya seperti ini ya, diskusi ketika ada kegiatan pembelajaran. Kalau dulu tuh kan diskusi biasanya sama yang satu fase juga memang suka berdiskusi ya. Ini untuk kegiatan minggu sekarang udah sampai mana begitu kan Bu Lisa ya, kurang lebih kita suka per fase gitu ya. Tapi mungkin dengan lintas fase seperti ini juga malah memberikan satu pengalaman yang lebih juga gitu ya, ternyata di luar kebiasaan kita gitu. Tapi mungkin bisa diterapkan ke depannya. Ya, dan tidak memandang satu kasus ya, bisa dengan siapa. Artinya untuk kedepannya nih fokus area pengembangan apa lagi sih yang Bunia ingin kembangkan? Kan tadi Bunia kemarin Bunia sudah mencoba untuk memilih fokus area pengembangan yang pertama. Nah mungkin kedepannya Bunia ingin mencoba fokus area pengembangan yang lain gitu. Ya, mau sih Bu Lisa, kemarin kan saya sudah di yang pertama poin pertama juga. Nanti saya mau coba di yang poin kedua dulu ya, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah ini kayaknya cocok nih buat kelas saya. Se-efektif apakah kelas 1 ya? Karena mengingat ya kan kalau kelas 1 itu walaupun mengikuti kadang ketika ditanya ulang lupa gitu ya. Kalau kelas 1 jadi ternyata dia ikut mainnya aja gitu ya, tapi materinya mungkin di luar fokus dia begitu ya. Nah, kadang itu juga menjadi tantangan juga kepada saya sebagai guru gitu ya. Ketika kita mengajak anak bermain sambil belajar itu, anak bukan cuma menjadi mainnya, tapi juga fokus dari pembelajarannya. Sehingga bagaimana cara saya sebagai guru untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif. Fokus area pengembangan kedua, rencananya Bunia nanti ingin berkolaborasi dengan siapa dan Nah, mungkin bisa dengan fase dulu mungkin ya. Saya sih ini lagi tertarik sama bahasa Indonesia. Jadi minggu depan itu kebetulan bahasa Indonesia sedang membahas tanda baca. Kemudian kan kalau kelas 1 itu tanda baca hal yang baru ya. Kemarin kan baru tanda titik di akhir kalimat, itu pun sering terlewat ternyata ya ketika membuat kalimat, karena memang kemampuan baca tulisnya juga memang masih terbatas gitu ya untuk beberapa siswa, tapi bagian lainnya juga memang ada juga siswa yang sudah mahir gitu ya. Nah mungkin untuk materi yang ke depan ini untuk tanda seru dan tanda tanya saya akan komunikasikan dengan sefase dulu dengan kelas A dan kelas D. Di minggu depan insya Allah akan diterapkan karena kebetulan memang pembelajaran itu dimulai minggu depan sekarang sedikit. Iya, alhamdulillah kalau begitu nanti kalau ada apa-apa kita bisa sharing lagi. Iya betul bisa ya. Walaupun kita berbeda fase nih, jangan ragu misalnya nanti kita saling ya. Nanti pun saya mungkin suatu waktu nanti saya ikut bantuan Bunia untuk minta pendapat Bunia. Sebelum Bunia sebelum ditutup nih Bunia, saya ingin mengapresiasi sekali sebelumnya dari modul yang sudah Bunia buat. Bunia sudah menerapkan menggunakan 8 langkah kegiatan yang ya 8 langkah kegiatan ini belum umum ya, belum diketahui banyak orang gitu, dan mungkin salah satunya saya gitu baru mengobservasi salah seorang guru yang melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan 8 langkah kegiatan. Nah itu juga menjadi pembelajaran baru untuk saya.
oh seperti itu ya harapannya. Iya, ternyata supervisi itu ya iya banyak manfaatnya seperti tujuannya itu meningkatkan kualitas pembelajaran, bisa dari observernya, bisa dari yang melakukan. Kemudian bisa tuh sharing-sharing, bisa ya sharing yang lain. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi punya sudah bersedia mengikuti rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik ini dari pertama dari observasi waktu itu dan sekarang kegiatan partisipasi. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat atas kesediaan.